yang pertama? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kelas 10 RPL 1 ini dengan pesertanya ada, bentar. Kan ya, 37 peserta. Saya mulai dengan perkenalan sekilas, singkat sekali. Dengan perkenalan saya kepada teman-teman di kelas 10 RPL 1, saya berharap apa yang saya minta kemarin, tadi saya minta untuk 1 lembar kertas atau buku, sudah dipersiapkan dengan baik, anak-anak hebat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Talita, keluar Talita. Perkenalkan, nama saya adalah Tenri Farizatul Wardah. Anak-anak hebat, kalian selama 1 semester ini bersama dengan Bu Tenri dengan mapel bahasa Indonesia. Hari ini kita belajar 2 kali 60 menit ya, berarti selama 2 jam kita belajar tentang bahasa Indonesia ya. Oke. Suara saya tertangkap dengan baik, karena saya masih belum menggunakan mikrofon. Suara saya tertangkap dengan baik, anak-anak hebat? Iya, Bu. Siap. Baik. Baik, Bu. Sangat. Sudah berusaha membuka LMS? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Siap, sudah. Siap, oke. Wali kelasnya siapa kelas 10 RPL 1? Pak Jusni, Bu. Pak Jusni. Oke, tadi dibuka di mapel pertama dengan siapa ya? Pak Diaur. Pak Diaur. Diaur. Kelas 10 RPL 1, apakah kalian menggunakan live streaming YouTube? Record, Bu. Di-record. Di-record aja. Kenapa tidak nyambung dengan YouTube? Sering gangguan, Bu. Lu kenapa? Kalau ada masalah silakan kalian konfirmasikan kepada Pak Jusni biar bisa dibantu. Gimana? Kenapa ada masalah kah? Harusnya sih tidak ada masalah ya. Oke, sekarang saya sudah menggunakan earphone dan saya akan berkenalan dengan anak-anak hebat di sini. Kelas 10 RPL 1 dengan Muhammad Fonda yang ada di layar saya. Selamat pagi Fonda, dari mana Fonda? Pagi, dari Pare Kediri. Oke, selamat pagi Mbak Keisha. Selamat pagi, dari mana Keisha? Dari Nganjuk. Nganjuk, selamat pagi. Adonis, selamat pagi. Dari mana? Anak ganteng? Dari Malang, Panjen, Bu. Oke, selamat pagi. Kemudian saya ke Ahmad Abiansyah. Abiansyah dari mana? Dari Kabupaten Kediri. Oke, Aman Kediri? Aman. Aman. Oke. Abiansyah, dari mana Abiansyah? Abiansyah? Dari Kabupaten Kediri, Bu. Oh, yang tadi, oke. Iya. Alvin Himawan dari mana? Dari Kabupaten Trenggalek, Bu. Oke, Amelia Amanda dari mana? Dari mana, Nak? Tulungagung, Bu. Oke, Arlando dari mana, Arlando? Dari Kabupaten Malang, Bu. Dari mana, Nak? Malangnya? Kabupaten Malang, Turen. Turen, Bu Tenri rumahnya Bulu Lawang. Jadi kalau kamu ke Oh. sekolah pasti ngelewati rumahnya Bu Tenrian ya. Iya, Bu. Oke, Azaila. Azaila dari mana? Dari Pare Kediri, Azaila. Bu. Oke, Aziza. Dari Dari mana Jombang, Bu. Aziza? Dari Jombang. Fitrianinda dari mana Fitrianinda? Dari Jombang, Bu. Oke, Virial dari mana Virial? Dari Sidoarjo, Bu. Oke.
Kemudian saya ke Keisha Azahra tadi sudahkah? Yang tadi Keisha Zara. Heeh. Ini Yang Keisha awal. Azahra. Oke, sudah ya. Lazwardi dari mana? Siap dari Denpasar, Bu. Oke, Aman Denpasar, Nak. Siap aman, Bu. Oke, kemudian saya ke Fahmi Hakim. Fahmi. Dari Pasuruan, Bu. Oke, Faros dari mana? Dari Jember, Bu. Dari mana? Jember. Oh, Jember, Bu. Jember. Oke, Jember. Ya, Kemudian Moza, dari mana Moza? Saya dari Malang, Bu. Malang mana cantik? Veteran. Oke, Sigura-gura. veteran. Oke, Muhammad Arik. Arik dari mana, Arik? Kapan Malang, Bu. Malang di? Sumber Burung. Hah? Malang Selatan, Bu. Oh, iya wis. Oke, Muhammad Hafiz dari mana Hafiz? Dari Tulungagung, Bu. Oke, Syahril dari mana Syahril? Dari Malang Jajar, Bu. Oke, iki paling waduh. Dari Nyoman dari Bali? Siap ya, Bu, tapi sekarang tinggal di Batu, Bu. Oke. Lanjut ke Rafina. Rafina. Rafina dari mana? Cantik dari mana? Malang Kota. Malang Kota. Restu dari mana Restu? Blitar, Bu. Oke. Raihan Marsalino dari mana? Ngantang Kabupaten Malang. Oke. Rifki Dava dari mana? Dari Pare Kediri, Bu. Oke. Salsabila Fajira dari mana? Dari Kabupaten Trenggalek, Bu. Oke. Torik Arrofif dari mana? Dari mana? Ganteng? Bu. Dari Jember juga. Talita dari mana? Dari Kediri, Dari Bu. Jember. Oh iya, Talita dari Kediri, Torik dari Jember. Oke. Lanjut, Wirastama dari mana? Wirastama. Malang Sawah Jajar. Oke, Citra Nabila dari mana, Citra? Malang Baran Grebek, Bu. Dina, Malang dari mana? Lesandro. Hah? Malang Lesandro, Bu. Oke. Dava Arandi dari mana? Jakarta, Jakarta mana, Nak? Bagiannya, tepatnya? Jakarta Timur. Jakarta Timur. Aman, Jakarta? Oke. Fairly. Fairly dari mana, Fairly? Dari Tangerang Selatan, Bu. Tangerang Selatan. Fairly dan Dava memang tidak on cam? Oke. Lanjut, Farel Nurfarian dari mana? Dari Blitar, Bu. Oke. Funi. Dari mana, Funi? Kepanjen, Bu. Oke. Meutia. Bagaimana saya melafalkannya? Mutia? Meutia? Ya. Dari Malang Jajar. Oke. Naila Keisha dari mana? Dari Tulungagung, Bu. Tulungagung. Oke. Galih dari mana, Lih? Kediri, Bu. Kediri. Zahra dari mana, Zahra? Yuk, Bu. Dari Nganjuk. Oke, anak-anak hebat kelas 10 RPL 1, saya sudah berkenalan dengan Anda secara sederhana ya, tidak terlalu lama, cukup tahu nama kemudian di mana asalnya. Kemudian yang saya tanyakan hari ini, siapa yang belum saya sapa? Ada yang terlewat? Adakah yang belum saya sapa? Kalau sudah saya sapa semuanya, berarti kita masuk dalam pembelajaran kita kali ini ya. Oke, anak-anak hebat,
persiapkan satu lembar kertasnya, alat tulisnya juga disiapkan. Itu sebagai portofolio nantinya. Apapun yang saya sampaikan ke kalian itu semuanya dicatat. Nanti kalau sudah kondisi sudah memungkinkan untuk beli buku, silakan beli buku ya, nanti bisa disalin. Kemudian kalau Bu, saya sudah nulis di kertas, tinggal ditempel saja ya, nggak usah repot. Bu, saya nulis di kertas binder. Oke, nggak masalah. Tapi yang jelas ketika saya minta catatan yang kamu tulis itu kamu harus menyiapkan. Ngerti maksudnya Bu Tenri? Nganggu aja kalau ngerti. Oke, sip. Jadi teman-teman, kalau kalian terkendala PPKM, tidak punya buku baru, kalian bisa menggunakan satu lembar kertas, apapun itu, bukumu waktu SMP masih ada, tengahnya kamu ambil nggak masalah, tapi nanti ketika saya minta catatan-catatan itu, kalian harus sudah menyiapkannya untuk saya. Dong semuanya, ngerti, paham maksudnya Bu Tenri hari ini? Sip. Silakan tulis nama kalian di paling ujung. Nama kalian kemudian kelas, ya. Kelas 10 RPL 1, silakan tulis namanya terlebih dahulu. Karena kita mau langsung belajar singkat, padat, jelas hari ini. Saya sedini mungkin tidak sering memaksa kalian untuk mengerjakan PR ya. Jadi selalu saya memaksa kalian ketika pembelajaran ketemu saya itu langsung mengerjakan apa yang saya minta, apa yang jadi tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Untuk mata pelajaran yang pertama, untuk materinya adalah observasi. Tulis di paling atas materinya adalah teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi. Anak-anak hebat, memang pembelajaran secara daring seperti ini ada plus minusnya, ya. Ada baiknya, kemudian buruknya kita ambil sehingga kita hilangkan untuk keburukannya. Saya yakin kalian sudah terbiasa dengan pembelajaran daring, jadi kita sudah bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak hebat, untuk pembelajaran teks laporan hasil observasi, mungkin kalian waktu SMP sering sekali belajar teks bahasa Indonesia. Anda mulainya, nah, oke, sip. Teks laporan hasil observasi itu ketika kalian datang, ketika kalian mencari data, kemudian Anda mencatatnya, segala sesuatunya, poin-poinnya, pokoknya menjadi sebuah laporan, itulah sederhananya. Sederhananya bagaimana kalian akan menuliskannya untuk orang lain. Ketika orang lain membaca teks itu, mereka paham bahwa apa yang kalian tulis itu berdasarkan observasi, berdasarkan pengamatan. Ya, kita bicaranya jangan terlalu muluk-muluk. Kita bicaranya bukan yang hal-hal yang rumit, karena untuk kelas 10 kalian cukup membahas tentang pengamatan yang ada di sekitar kalian. Ya. Kalau kalian buka LMS kemarin, Bu Tenri sudah menyiapkan satu modul, di situ ada tentang bagaimana cara melakukan kegiatan observasi. Oke. Oke, Bu Tenri bikin 2 room. Di sini ada roomnya pakai HP sama laptopnya Bu Tenri, karena tadi laptopnya loadingnya lama.
Suaranya Bu Tenri aman? Aman. Oke, sip. Bentar. Maunya saya share screen gitu. Tapi ternyata jadi share screen ya. Oke, anak-anak hebat. Share screen-nya Bu Tenri sudah tampil. Tuh. Sip. Anak hebat. Share screen Bu Tenri. Kok kelihatannya hanya Iya, layar iya. putih? Bu. Oh, Layar oke, putih. oke, oke. Hanya layar putih, Bu. Putih, Bu. Iya, iya. Iya, iya. Slow. Saya stop screen-nya.
Kalau gitu nggak jadi saya share screen. Yang saya minta ke kalian setelah menuliskan nama, ketika SMP kemarin kalian pernah menuliskan teks laporan hasil observasi kah? Nah, Pernah ya? Nah, sedikit gambaran dari apa yang sudah kalian tulis kemarin, pastinya kalau kalian terkendala oleh daring, berarti kalian kemarin ambilnya dari data yang ada di rumah, ya. Misalnya kalian mencari misalnya dari kotak pensil ini, kotak krayon ini. Kebetulan yang di sebelahnya Bu Tenri yang paling dekat adalah kotak krayon ini. Kemudian ketika kalian harus mengobservasinya, berarti kalian harus melihat dari bentuknya, dari fisiknya. Ya kan? Nah, kira-kira di sini apa yang bisa kita lakukan dengan kotak pensil ini? Apa yang bisa kita tulis laporan dari apa yang saya pegang? Kotak berbahan dari plastik, ada warnanya. Kemudian kita masih belum ke fungsinya karena kita belum melaksanakan penelitian. Yang kita lakukan hanya melihat dari apa yang ada di depan kalian saja. Itu hanya berdasarkan pengamatan, masih belum masuk ke dalamnya. Ya, kalau sudah masuk ke dalamnya, itu sudah masuk ke dalam observasi. Kalau kalian pernah dengar istilah deskripsi, ini namanya deskripsi. Tanpa kalian harus melihat apa dalamnya, tanpa harus kalian tahu fungsi dari kegiatan benda ini, itu yang dinamakan deskripsi. Nah, kalau kalian buka, kemudian kalian lakukan penelitian, benarkah yang saya pegang warnanya merah ini menghasilkan warna merah? Nah, itulah nanti yang harus kalian lakukan dengan namanya pengamatan. Ya, kalau kalian baru melakukan penelitian, itulah yang dinamakan melaporkan dari hasil observasi. Ingat, dengarkan Bu Tenri. Kalau kalian hanya memegang saja, melihat dari apa yang kita lihat saja, itu bukan hanya observasi, tapi hanya deskripsi tok. Tapi ketika kamu membukanya, melakukan penelitian dan mencobanya dan ternyata warnanya memang merah, itulah yang dimaksud dengan melaporkan dari hasil observasi kita. Itu yang paling sederhana. Nah, yang saya minta sekarang adalah silahkan kalian tulis pengertian versi kalian, apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi. Tanpa melihat Mbak Google, tanpa melihat adanya referensi apapun, silahkan tulis apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi versi kalian. Karena saya yakin semuanya bisa melakukan penyimpulan dari apa yang saya berikan ke kalian. Ini sangat sederhana. Silahkan tulis. Yang dicatat pertama kali adalah apa yang tahu tentang teks laporan, baik dari apa yang kalian lalui waktu SMP, maupun apa yang telah kalian dengarkan penjelasan secara sederhana dari Bu Tenri barusan. Jadi tipe saya kalau ngajar seperti itu. Saya tidak selalu memaksa kalian menuliskan apa yang saya mau. Tapi apa yang sudah kalian bentuk di sini. Karena saya yakin setiap orang pasti punya kalimat-kalimatnya sendiri. Oke? Kalau sudah, tampakkan di layar biar saya paham kalian sudah menuliskannya. Biar saya bisa cek di sini siapa yang sudah. Oke, sip. Terima kasih anak ganteng, saya sudah melihatnya. Oke, nyoman sudah. Oke, kalau sudah selesai kita masuk ke dalam
kaidah kebahasaan. Anak-anak hebat, kalau saya bicara tentang kelas kata, namanya setiap kita menuliskan, nanti ujung-ujungnya adalah sebuah teks, kita harus menuliskannya dari satu kata, dirangkai menjadi sebuah kalimat, dirangkai menjadi sebuah paragraf. Saya sebutnya adalah kelas kata. Silakan Anda tulis kelas kata. Kalian tulis yang pertama adalah kata dasar. Nah, share screen saya berhasil. Ini kenapa tidak bersahabat dengan saya? Kelas kata itu paling kecil dulu saya mintanya ke kalian, ya. Kita ketemu dengan bentuk kata. Yang pertama ada kata dasar sama kata bentuk, kata jadian. Nah, ini dia ada kata dasar sama kata jadian. Nah, terbagi atas dua, kata dasar dan kata jadian. Yang saya minta ke kalian tulis bentuk kata, kemudian kata dasar. Kata dasar itu terbagi ada kata benda, kata ganti, kata kerja, kata keterangan, kata bilangan, kata sifat, kata tugas. Kata tugas pun terbagi ada kata depan, kata hubung, kata sandang, partikel, kata seru. Oke? Yang saya minta adalah cari kata-kata yang ada di sekitar kalian sesuai dengan pembagian dari kata dasar. Masing-masing kalian tulis 3 contoh. Jadi kalian tulis nih bentuk kata terbagi atas 2, ada kata dasar, nyel kata dasar, masih belum ada imbuhan, masih belum ada pengulangan, masih belum ada pemajemukan. Ya, ada namanya kata benda atau nomina. Kalau nanti kita ketemu sama AKM, di situ kita ketemu dengan istilahnya adalah nomina. Nomina itu adalah kata benda. Silakan kalian tulis 3 contoh dari kata benda. Setelah itu kita ketemu dengan kata ganti atau pronomina. Kata ganti itu sering kita gunakan untuk menggantikan kata benda. Ya. Silakan kalian tulis 3 contoh dari kata ganti. Teman-teman, saya minta jangan menggunakan Mbah Google. Jangan menggunakan media referensi apapun. Saya ingin ini murni dari kalian ketahui selama kalian SMP, selama kalian peralihan dari pengetahuan dari SMP ke SMK. Jadi saya minta ini murni tanpa ada bantuan dari orang lain. Saya tidak butuh kalian benar semuanya. Saya hanya butuh kalian proses belajar dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Karena yang dibutuhkan dalam proses belajar adalah itu. Bukan dari kalian tahu kemudian benar, tapi dari hasil menyontek. Lanjut ketemu dengan kata kerja atau verba. Ya, jadi nanti mesti ada satu soal yang bunyinya seperti ini. Verba pada paragraf tersebut adalah. Nah, kayak gitu ya. Silahkan kalian tulis contoh 3 verba. 3 aja, jangan banyak-banyak.
Bu, mohon izin di join. Ya, monggo. Ya, itu tadi, karena kita ketemunya adalah pembelajaran daring, kita harus meminimalisasi adanya gangguan. Bu Tenri sampai juga gitu. Tadi laptopnya bermasalah, akhirnya harus menggunakan HP terlebih dahulu, kemudian baru ganti ke laptop. Akhirnya 2 room yang Bu Tenri gunakan. Lanjut. Ada namanya kata keterangan. Atau kita sebutnya namanya adverbia. Ya. Kemudian kalian harus menyebutkan 3 contoh kata keterangan. Lanjut, kata bilangan atau numeralia. Nah, ini sangat banyak. Kalian bisa menggunakan kata yang menurut kalian itu apa ya yang termasuk dalam bilangan numeralia. Oke. Kata bilangan atau numeralia, tulis 3 contohnya saja. Lanjut, ketemu dengan kata sifat atau adjektiva. Anak-anak hebat, kata sifat kita sudah sering mendengarnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ingin kalian menuliskan 3 contoh kata sifat, kira-kira apa saja. Ya, tulis yang rapi karena ini menjadi bahan untuk kalian nantinya mengerjakan materi-materi berikutnya, ya. Lanjut, ketemu dengan kata tugas, anak-anak hebat. Kata tugas itu ada bagiannya. Ada kata depan, ada kata hubung, ada kata sandang, ada partikel sama kata seru. Anak-anak hebat, kata depan, kata tugas itu tidak bisa berdiri sendiri. Maka kenapa dia harus ada temennya? Kalau kata-kata yang lain, kata benda, kata ganti, kata kerja, kata keterangan, kata bilangan, kata sifat. Ketika saya cari di kamus, kata itu berdiri sendiri, itu masih berterima. Berterima artinya adalah masih bisa dipahami oleh pembaca. Contoh, kata kerja. Saya menggunakan kata memegang. Ya, saya menggunakan kata memegang. Ketika saya cari di kamus bahasa Indonesia, itu kata memegang sudah langsung ada. Ya, contoh kata bilangan 1. Ketika saya menggunakan kata itu dan saya mengucapkannya untuk orang lain, berterima. Artinya berterima, orang lain yang saya ajak bicara itu paham. Nah, lanjut ketika saya menggunakan kata sifat, kata sifatnya jujur. Ketika saya menggunakan kata jujur, saya hanya mengucap apa yang dimaksud dengan jujur, paham. Beda dengan namanya kata tugas, anak-anak hebat. Ketika ketemu dengan kata tugas, saya tidak bisa mengerti apa arti kata di. Ketika saya gabungkan dengan di pasar, itu merupakan kata depan atau preposisi yang menghubungkan. Pasar adalah kata benda, ya, namanya tempat, kemudian saya pasangkan dengan di pasar, maka berubah menjadi sebuah kata yang berterima.
ketika saya hanya menggunakan kata di saja untuk kalian, kalian masih nggak paham apa yang dimaksud dengan di. Itulah yang dimaksud dengan kata depan. Ya, ada di, ada ke, ada dari. Nah, itu sudah 3 contoh. Ya, lanjut kata hubung. Ketika saya menggunakan kata yang, saya tiba-tiba bilang sama kalian yang. Itu adalah kata, tapi saya nggak tahu itu kata apa. Maka kata yang tadi itu merupakan kata tugas yang tidak bisa berdiri sendiri. Ya, ketika saya bilang yang berwarna merah, yang akan memiliki fungsi atau makna ketika yang tadi bertemu dengan kata setelahnya. Lanjut, kata sandang. Sandang itu juga nempel sama temennya. Pernah dengar istilah si, sang, si kancil, sang presiden. Ketika saya hanya tanya ke kalian, apa yang dimaksud dengan si? Tidak tahu. Ketika saya tanya ke kalian, siapakah si kancil? Si akan berterima karena dia menjadi kata sandang yang nempel sama temannya. Lanjut partikel. Partikel ini tidak bisa berdiri sendiri. Penegasan. Lah, kah, pun. Ya, itu adalah kata yang termasuk partikel. Lah, tah, kah, pun. Saya ambil contoh. Nabila pun mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Pun di situ berfungsi sebagai partikel yang tidak bisa berdiri sendiri. Nabila kah yang pergi ke pasar, ya itu penegasan. Oke, itu yang dimaksud dengan partikel. Lanjut kata seru. Kata seru ini kata-kata yang mengungkapkan perasaan. Ketika kalian bertemu dengan pembelajaran daring, kalian bilang, ih, kalau istilah saya pinjem orang kulonan itu itu salah satu ekspresi. Saya pinjem punyanya orang dialek kulonan juga. Iyo ye. Kayak gitu saya pinjem ya. Jadi itu adalah kata seru. Ketemu dengan makanan nih. Jam sekian kamu belum sarapan, ketemu pecel, kamu bilangnya adalah subhanallah. Itu salah satu kata seru. Ya, mungkin bagi yang non-muslim bilangnya puji Tuhan. Itu adalah kata seru. Mengekspresikan perasaan hati. Itu namanya kata seru ya. Tuh. Lanjut. Ketemu dengan kata jadian, anak-anak hebat. Kata jadian itu kata yang sudah mengalami proses-proses. Baik proses pengimbuhan, proses reduplikasi, maupun komposisi atau kata majemuk. Contoh singkat. Kata berimbuhan, saya ketemu kata makan. Makan adalah kata dasar, merupakan verba. Ketika saya dapatkan imbuhan, di, jadinya dimakan. Kemudian kata ulang adalah proses pengulangan. Makan-makan. Ketika saya mendapatkan kata majemuk, jatuhnya jadi kata yang berubah makna. Rumah makan. Kamu bisa mencari contoh. Ya, kamu bisa tulis contoh dari Bu Tenri dulu. Kata dasarnya makan. Kata jadian berdasarkan 3 proses, ada kata berimbuhan, ada kata ulang, ada kata majemuk. Kata berimbuhan itu afiksasi. Afiksasi tadi mendapatkan imbuhan di.
Jadinya dimakan. Pengulangan menjadi makan-makan. Kata majemuk itu mendapatkan satu kata lagi, tapi dia akan berubah makna. Menjadi rumah makan. Bukan rumahnya makan, tapi tempat untuk orang-orang yang makan. Namanya rumah makan. Ya, ini masih kelas kata anak-anak hebat. Jadi yang saya minta untuk tugas pertama adalah silakan kalian cari 3 contoh dari masing-masing kata dasar. Kata benda, kata ganti, kata kerja, kata keterangan, kata bilangan, kata sifat, kata tugas. Ada kata depan, kata hubung, kata sandang, partikel, kata seru. Boleh di screenshot dulu kalau misalnya kalian terlewat. Kemudian bentukan kata tadi berubah menjadi kata jadian. Kalau tadi kata dasar yang belum dapat apa-apa, berubah menjadi kata jadian yang sudah mendapatkan proses. Ada proses imbuhan, proses dan proses pemajukan. Boleh di screenshot dulu? Saya stop sharingnya. Silahkan tunjukkan tulisan kalian kalau kalian sudah menyelesaikan apa yang saya minta. Anak-anak hebat, silahkan tunjukkan di layarnya biar saya bisa screen. Sip. Ada lagi biar semuanya seragam, bisa minta tolong di screenshotkan operator untuk Bu Tenri. Seneng kalau kalian bisa. Nah, yuk screenshotkan operator, minta tolong. Nah, sip. Screen berikutnya. Ya, silahkan. Oke, di screen. Oke, sudahkah? Sip, operator terima kasih sudah di screen. Screenkan untuk saya. Oke, kalau sudah, sekarang saya minta kalian untuk menuliskan contoh teks laporan hasil observasi yang dulu pernah kalian tulis waktu SMP. Tulis secara garis besarnya boleh, ditulis, Bu, saya sudah pernah ada, terserah. Yang kalian tulis adalah gambaran ketika kalian menuliskan teks laporan hasil observasi waktu SMP. Saya akan mendengarkan dari versi kalian biar saya tahu apa yang sudah kalian kerjakan, tinggal saya mengembangkannya. Kalau kemarin kalian bikinnya mungkin, Bu, saya tidak terlalu kompleks. Nah, sekarang di SMK kalian diajarkan untuk menuliskannya lebih kompleks. Tulis saja. Kalian misalnya, ketika SMP saya disuruh menuliskan teks laporan observasi, yang saya lakukan adalah bla bla bla. Yang saya lakukan adalah copy paste, Bu. Yang saya lakukan adalah menyalin tugas teman, misal. Bu, saya mengerjakan sendiri. Saya lakukan kegiatannya adalah mengobservasi beneran. Apa yang kalian observasi? Nah, itu yang saya mau. Lima menit ya. Tulis selengkap-lengkapnya, serinci-rincinya apa yang sudah kalian lakukan ketika menulis teks laporan hasil observasi kelas 9 ya dulu. Nyoman dulu waktu mengerjakan itu kelas berapa, Nak?
Tek laporan observasi kelas 8 dan 9. 8 dan 9. Oke, nanti kita lanjut aja kira-kira apa yang sudah kalian lakukan di waktu SMP. Silahkan yang mau ke toilet boleh. Musimnya lagi dingin, jangan diempet. Sudah? Saya ingin tahu siapa yang sudah bisa bercerita sambil menunggu teman-teman yang lain. Silakan. Selama proses pembelajaran Bu Tandi dengan menggunakan Webex, biasanya Bu Tandi ngambil nilai loh ya. Jadi ini banyak kesempatan kalian bisa
ngambil nilai. Ada yang mau menyampaikannya ke Bu Tanti? Lanjut. Ada yang sudah? Ayo, saya lo pengen tahu kalian kalau ngobrol itu seperti apa. Ayo, anak-anak hebat, kelas 10 RPL 1, silakan yang mau menyampaikan apa yang sudah ditulis. Jadi, Bu Tenti itu dalam pembelajaran bahasa Indonesia ada 4 aspek. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kita kenal ada 4 aspek, anak-anak hebat. Kalian harus bisa kecakapan menulis, kalian harus bisa membaca, kalian bisa berbicara, dan menyimak atau mendengarkan. Jadi, setiap aspek itu saya paksa kalian bisa. Menulis bisa, tapi belum tentu kalian bisa berbicara. Ayo, siapa yang bisa? Saya lo pengen dengar suaranya kalian. Ayo anak-anak hebat. Sukarela. Jangan sukarela paksa lo yo. Saya, Bu. Siapa itu cantik? Salsabila, Bu. Silahkan Salsa. Jadi pada saat pengetahuan teks laporan hasil observasi saya lakukan pada kelas 9, yaitu saya mengamati pembuatan tape. Pada saat isi dari teks laporan tersebut terdapat pernyataan umum yang berisi tentang informasi secara umum tentang tape. Terus kedua tentang deskripsi bagiannya yang berisi tentang isi dalnya, tentang bahan yang dibutuhkan dan alat-alatnya. Terus rinciannya yang berisi isinya juga cara proses pembuatannya serta rinciannya itu mengapa dibutuhkan bahan tersebut. Setelah itu pembahasan yang secara lebih detailnya manfaat tape buat kesehatan tubuh serta secara umum macam-macamnya juga. Setelah itu mengapa tape itu diperjualbelikan. Sekian, terima kasih. Terima kasih cantik. Lanjut. Nih, Bu Tanti sudah nulis nih namanya Salsabila. Oh. Silakan. Sukarela. Saya, Bu. Siapa itu? Teman Bayu Sukapati. Silakan Mas Nyoman. Jadi dulu saya pernah melakukan percobaan dan membuat laporan tentang makhluk hidup dan hakikatnya. Itu saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman, jadi saya bekerja sama. Di dalam laporan itu selalu harus terdapat judul, kemudian tujuan dalam membuat laporannya, kemudian alat dan bahan yang dibutuhkan dalam membuat percobaannya. Di sini adalah percobaan mengamati makhluk hidup dan hakikatnya. Kemudian dari laporan itu harus ada hasil data dari percobaan kita. Sebelum hasil data itu ada langkah-langkah dari percobaan. Jadi kita harus ngapain dulu step-stepnya. Kemudian ada hasil datanya. Dan yang paling terakhir yaitu kesimpulan dari percobaan yang kita lakukan. Oke, terima kasih Nyoman. Lanjut.
Berarti ini lebih ke penelitian ya. Kalau tadi itu penelitian, apa tadi saya bilang? Tambah. Pembuatan tapi. Oh, tapi. So, tambah sih. Ayo lanjut. Tadi nyoman, perkembangan makhluk hidup. Nah, makhluk apa kemarin yang diteliti, nak? Seperti makhluk seperti yang tinggal-tinggal apa yang ada di sekitar sekolah, Bu. Seperti kalau ada di sekitar sekolah dulu saya di Bali ada anjing, kucing, kemudian ada makhluk-makhluk tanah, kemudian ada tumbuhan, pohon-pohonan itu kita amati semua, Bu. Walaupun daring tapi kita usahakan harus ke sekolah, Bu, waktu itu. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Ya, saya paksa teman-teman saya untuk melakukannya ke sekolah. Oh, kalau gitu sekarang Bu Tenri harus memaksanya tidak keluar rumah, yang harus ada di rumah aja ya. Kalau kemarin kan sudah tuh bikin tape, berarti kan gimana caranya buat, kemudian perkembangan makhluk hidup, kemarin ada hewan yang sudah diteliti, harus ke sekolah. Nah, kalau nanti Bu Tenri memaksa kalian tidak keluar rumah, nah itu bedanya ya. Kalau kemarin sudah bersinggungan dengan makhluk hidup, nah apa kira-kira yang saya minta nanti? Lanjut, siapa lagi yang ingin menyampaikan? Ada yang sudah komat kamit, belajar, ngomong. Saya senang loh kalau kalian sudah belajar ngomong, tapinya masih di-unmute. Makanya sekarang silakan siapa yang mau? Ayo, sukarela. Masa suka paksa? Sing Butani ngomong suka paksa, guyu-guyu. Ayo. Nah, wis ya, suka paksa ya. Oke. Hari ini tanggal 26. Saya minta nomor absennya 2 ditambah 6, 8. Siapa nomor absen 8? Ayo guys. Mana sih ngaku? Nomor absen 8. Saya kudu ngapal. Kalian itu saya harus nyari sendiri. Loh iya, nomor 8-nya Gano. Wes nomor absen 2 namanya wes. Balik Sahrial. Kok Sahrial? Siapa? Muhammad. Ayo. Jadi saya melakukan teks hasil observasi Sahril. pada kelas 9. Hmm. Itu saya melakukannya di pondok bersama teman-teman saya. Hmm? Di sana kami mengamati tentang ayam. Apa ayam? Ayam itu terdapat 2 jenis, dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ayam pedaging sama ayam petelur. Terus Terus di sana kami mau apa? Membelih. mengapa Apa? ayam petelur tidak Oh, sama oke. dengan ayam pedaging. Terus Terus kami juga mengambil kesimpulan dari ayam petelur dengan ayam pedaging. udah, itu aja Sahril. Ya, Bu. Oke, berkelompok berarti ya. Ya, Oke, Bu. jadi nanti untuk pembelajaran kelas 10 Bu Tenri tidak mau berkelompok karena waktu SMP sudah berkelompok ya. Dan yang diamati juga hal-hal sekitar. Nah, lanjut, saya mau ke cewek. Talita Syahda. Cantik.
Silakan. Dulu membuat hasil laporan teks observasi tentang tumbuhan kecambah. Laporannya berisi tentang asal mulanya kecambah tumbuh dari biji, diamati setiap hari, dicatat, catat dari biji nanti keluar apa itu namanya? Jadi Berkelompok kah? sendiri Bu di rumah. Oh, di rumah. Oke. Terus hasilnya apa, Nak? Kamu mengamatinya berapa minggu atau berapa hari? Setiap minggu. Oh, tiap minggu. Sampai berapa pekan? Dua minggu. Oh, 2 minggu. Oke. Sip, terima kasih, Talita. Saya ke Mutia. Mutia bisa on kamera, Nak? Bu, apa kameranya Belum? sedang error, tidak bisa di Tidak start. bisa dinyalakan. Oke, tapi bisa mic-nya ya. Yuk, silahkan. Saat kelas 9, saya disuruh melakukan laporan hasil observasi tentang tanaman. Tanaman yang dicangkok gitu, Bu. Apa waktu itu? Waktu itu tanamannya itu terserah, tapi saya lupa apa namanya. Oh, gitu. Oke. Diamati setiap minggunya hingga tumbuh. Terus itu sampai muncul tunas kecil. Itu ya. Oke, terima kasih Mutia. Rifki Dava. Siap, Bu. Pada saat kelas 8, saya pohon mangga, kalau nggak salah. Terus kenapa pohon mangganya? Pohon mangga di apa namanya? Dikasih tanah gitu loh, Bu. Terus dia mati sampai tumbuh sebatang barunya. Terus di apa? Terus Dibuat laporan. oh, udah gitu aja. Ya, agak lupa. Oke. Agak lupa. Terima Pokoknya kasih. inget deh objeknya apa yang diobservasi ya. Oke, Iya, lanjut. terima kasih. Iya, Nak, ganteng. Zahra Mareta. Silakan. Saat saya disuruh untuk melakukan terhadap tumbuhan biji hijau. Tiga tanam yaitu tanah, air, sama pasir. Terus di tersebut menyalakan tujuan laporan. Terus variabel foto serta hasil pengamatan. Terus dilakukan selama 6 hari dan setiap harinya itu hasil pengamatannya itu ditulis dan terlapel. Terus saat
sudah menulis kesimpulan, ada beberapa pertanyaan yang masuk dalam LPG tersebut. Sudah? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Anak cantik. Terakhir, siapa yang mau mengajukan diri? Saya, Bu. Siapa itu saya, Bu? Torik, Sorry. silakan. Saya mengerjakan laporan observasi ini saat kelas 9 membuat tape ketan. Tugas ini Membuat tugas beneran? individu. Ya, Terus? saat Terus? mengerjakan ini saya juga membuat tape ketannya. Jadi, yang pertama saya rendam berasnya selama 5 jam, lalu saya kukus. Beras ketannya selama 5 jam, lalu saya kukus. Setelah jadi, saya menyimpulkan bahwa tape ketan itu harus memperhatikan perbandingan antara penyampuran ragi dan ketan, serta proses penyampuran dan penyimpanan tape agar menghasilkan tape yang baik. Oke. Tape yang diberi ragi dengan takaran terlalu banyak atau kurang menghasilkan rasa yang kurang maksimal seperti asam dan tidak ada rasa sama sekali. Namun jika takaran tape dan ragi sesuai, maka rasa yang dihasilkan akan manis selama proses fermentasi tidak memerlukan oksigen. Jadi ditutup dengan tempat rapat selama 3 hari. Oke. Berhasil Sudah. tapemu? Berhasil, Bu. Oke. Sip, anak-anak hebat semuanya sudah. Ada lagi yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Sebelum saya, siapa itu? Virial. Saya. Ya, Bu. Izin menyampaikan. Saat SMP, saya disuruh membuat teks laporan hasil observasi. Pembuatan pertama saat saya berada di kelas 8. Pada saat itu, pembuatan laporannya dilakukan secara berkelompok, dan yang saya lakukan dengan teman-teman sekelompok saya yaitu membagi tugas untuk mencari informasi-informasi terkait dengan tema yang ditentukan oleh guru. Yang kebetulan temanya pada saat itu adalah banjir. Jadi saya dengan teman-teman saya mencari dari penyebab dan cara mengatasi bencana banjir tersebut. Begitu sudah menemukan informasi dari sumber-sumber terkait, saya dan teman-teman saya menyusun teks sesuai dengan struktur laporan hasil observasi. Dan untuk pembuatan kedua, saya disuruh pada kelas 9 untuk membuat teks laporan mengenai pada masa itu. Saya mencari tentang perkembangan-perkembangan pada masa itu dan menulisnya sesuai struktur laporan teks observasi. Oke. Terima kasih, Virial. Ada lagi? Saya, Bu. Siapa itu? Ternyata kalau sudah dipancing semuanya pengen ngomong ya. Anak-anak hebat di sini tuh. Siapa tadi? Saya, Bu. Iyo, saya itu siapa? Di tempatnya Bu Tendri nggak muncul. Amelia. Jadi anak-anak hebat, Bu Tendri itu kadang ya dengar suaranya, tapi kadang di layarnya nggak muncul. Jadi harus tahu siapa dulu. Ibu saya Amelia, ibu saya Faros, gitu ya. Kalau cewek ya pasti saya, iya Mbak cantik siapa? Nah gitu, kadang kan lupa. Silakan Amel. Jadi pada saat saya kelas 9, ada tugas untuk membuat laporan hasil observasi, membuat pelangi. Tugas ini dilakukan secara individu pada masalah corona awal-awal. Jadi di laporan saya memuat pernyataan umum tentang pelangi tersebut, deskripsi bagian, alat dan bahan seperti air, gelas kaca, ruang gelap, dan senter. Kemudian ada langkah-langkah tentang membuat pelangi, terus berisi simpulan dari percobaan yang telah dilakukan. Berhasil pelangimu. Berhasil, Bu. Pelangi di matamu gitu ya. Kalau zamannya Bu Tendri dulu masih remaja itu ada satu grup band namanya Jamrut, Pelangi di Matamu.
Bagaimana dengan pelanginya Amelia? Pelangi di dalam ruangan. Lanjut, siapa? Sebelum saya tutup kesempatan pengambilan nilai. Saya, Bu. 10R1. Siapa iku? Zaila. Zaila. Mangga. Jadi saat saya kelas 8 atau 9, itu saya menamati pohon mangga, tapi lebih ke dagingnya yang diambil lebih banyak. Yang bagian pertama itu berisi mangganya itu dari mana asal mulanya sama bibitnya itu. Terus di bagian deskripsi itu berisi mengenai dagingnya, yang daging sama pohon di luarnya. Terus kesimpulannya saya ngambil dari khasiat buah mangga tersebut. Siapa apa? Khasiatnya bisa menjaga kesehatan, bisa menurunkan tekanan darah. Itu lihat referensi dari Google, Bu. Masih tetap menghadirkan Mbah Google di antara kita ya? Iya, yang dulu itu, Bu. Oh iya, nanti nggak boleh ketemu Mbah Google sering-sering ya. Nanti cinta Ya. sama Mbah Google. Ada lagi? Saya Bu Keisha. Siapa itu saya? Keisha Az-Zahra. Zahra. Ya. Dulu itu teks observasi tugas uprak. Itu saya sekolah sama Zahra Marita yang tadi. Jadi isinya tuh itu. Pertama judulnya tiga pertumbuhan kecambah dengan 3 media. Pertama menentukan variabel penelitian. Kemudian alat dan bahan itu ada kapas, air, tanah, gelas. Terus cara kerjanya itu ditaruh di matahari, tiga media itu. Terus selama 7 hari penelitian, awal-awal yang paling tinggi itu yang tanah, tapi pada hari terakhir kapas itu yang di pasir itu paling tinggi. Begitu. Itu hasilnya. Oke. Ada lagi? Berarti berkelompok sama siapa tadi? Si Zahra Mareta. Oke, berarti nanti Cuman temanya sama. Nah, nanti nggak boleh bekerja sama ya. Kalau kemarin kan sudah berkelompok. Lanjut, siapa? Yang mau ngetes suara? Saya Bu Fitri Aninda. Silahkan. Dek ini kan lanangnya tarik. Ya kan cowoknya. Ini Bu, saat SMP. Fitri Aninda yuk. Saat SMP saya melakukan observasi dengan teman-teman secara berkelompok. Kami melakukan observasi tentang kantin sekolah. Kami melakukan penelitian tentang apa saja yang dijual di kantin, bagaimana suasana dan kondisi di kantin, kebersihan kantin, dan lain-lain sebagainya secara menyeluruh. Setelah itu kami meringkas semua hasil menjadi satu teks laporan hasil observasi. Terus apa hasilnya? Hasilnya tentang Kenapa kantinmu? kantinnya bersih, Bu. Keadaannya sedang sepi karena sedang pembelajaran. Oke, jadi kamu ngambil datanya waktu sepi gitu ya? Iya, Bu, saat pelajaran. Oke, terima kasih Fitri Aninda. Lanjut, yang laki-laki. Saya mau yang laki-laki bersuara, yuk. Saya Bu. Saya Bu. Wow. Sabar, satu-satu. Hafiz. Siap. Dulu waktu saya kelas 9, saya mengerjakan tugas hasil observasi.
yaitu mengamati hewan yang ada di sekitar saya. Kebetulan di sekitar saya adanya kucing, jadi saya melaporkan untuk itu. Di dalam laporan saya menuliskan jenis-jenisnya, ciri-ciri, dan penyakit yang ditularkan oleh kucing. Sudah. Sudah, Bu. Terus kesimpulan dari kucingmu tadi gimana? Kesimpulan saya, kucing memang bisa jinak, bisa menjadi pemarah juga. Jadi kita harus berhati-hati saat mendekati hewan. Ya termasuk hewan buas juga. Oke. Kebetulan diobservasi kucing satu aja yang diobservasi. Iya, hanya jenis kucing. Di rumah adanya kucing. Oke, terima kasih Hafiz. Lanjut. Siapa tadi? Saya, Bu. Iya, saya butuh siapa? Raihan. Raihan. Jadi Silakan. waktu itu saya diberi tugas menanam jagung di cup pop es yang kecil itu, di dalamnya diberi kapas yang sudah dibasahi. Ya itu di dalam laporan saya yang pertama ada judul, kemudian tujuan observasi, alat dan bahannya, langkah-langkah, hasil percobaannya seperti apa, lalu ada kesimpulan. Oke, kesimpulanmu apa, Nak? Kesimpulannya kayak bisa tumbuh di kapan gitu, di minggu keberapa. Oke, dengan media kapas. Ya. Oke. Udah gitu aja hasilnya. Udah. Hasilnya tumbuh. Tumbuh, Bu. Udah gitu aja. Iya. Tapi waktu ditanam di tanah itu mati layu gitu. oh, kamu pindah begitu. Iya. Oke. Sip, ada lagi? Rehan? Saya, Bu. Sudah, Bu. Oke. Siapa itu lagi? Lazwardi. Bu, saat SMP itu kelas 9 atau kelas 8 tuh saya melakukan observasi tentang pohon kelapa yang ada di sekolah. Nah, itu saya tentang bagian-bagian manfaat dari pohon kelapa yang bisa dimanfaatkan. Ada bagian batangnya, pohonnya itu bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Sebagai contohnya, buah kelapa itu dimanfaatkan untuk menetralkan racun-racun di dalam tubuh kita. Dan untuk kesimpulannya adalah banyak manfaat dari buah, batang kelapa, dan daun yang dapat Hilang Lazwardi. Ya, Bu. Tenggelam suaramu. Hilang di mana, Bu? Bagian mana, Bu? Terakhir manfaat. Oh, kesimpulannya. Kesimpulannya banyak manfaat-manfaat dari buah, batang, dan daun kelapa yang dapat dimanfaatkan dalam sehari-hari kehidupan kita. Terima kasih Lazwardi. Ada lagi? Saya Bu Fonda. Fonda, silakan Fonda. Jadi saat Fonda dari MTS, tadi udah belajar ya. jadi saat MTS tugas hasil observasi yaitu pembuatan ketan hitam secara berkelompok di rumah teman saya. Kami membuat ketan hitam bersama-sama bareng-bareng gitu, Bu. Terus mencatat alat dan bahan, langkah-langkah, manfaat ketan hitam, terus agak lupa, Bu, tugas hasil observasi waktu itu. Jadi nggak banyak yang saya tahu. Waduh. Karena berkelompok jatuhnya titip nama ngono ta? Enggak, jadi itu saya hanya bagian membuat, jadi kurang tahu apa ya saja yang ditulis, Bu. Oke. Mohon maaf saya izin kembali. Silahkan Lazwardi kalau mau kamar mandi jangan lupa cuci tangan. Ada lagi? Saya, Bu. Apa mana Adonis. itu? Adonis. Silahkan Ya. Adonis. Akhirnya sing berani ngomong.
Ya, waktu Silakan. SMP saya melakukan observasi pada saat kelas 7, masih kelas 7. Itu saya melakukan Sudah mulai. ya, tapi observasinya ilmu pengetahuan alam, Bu. Jadi objeknya itu katak, Bu. Katak itu dibawa ke laboratorium untuk dibedah, dilihat bagian-bagian tubuhnya. Terus bikin Lalu suike. apa? Ada kata hijau itu nama makanannya suike. Oh. Ya, setelah itu saya sama teman saya itu satu kelas dicontohkan sama gurunya gitu loh, Bu ya. Terus Nah, itu saya sama teman-teman disuruh mengambil kesimpulan yang ada kesimpulan eh, bagian-bagian tubuh dari kataknya itu, Bu. Saya disuruh menyebutkan satu-satu gitu, Bu. Setelah itu sudah? bentar, Bu, bentar. Ya, kesimpulan yang saya ambil dari materi waktu itu bagian tubuh katak itu saya bisa mengetahui bagian tubuh katak secara nyata, tidak hanya lewat gambar-gambar di Google atau foto-foto biasa, Bu. Seperti itu. Sip. Ada lagi Adonis? Sudah, Bu. Oke. Udah, ada lagi yang mau bercerita? Saya, Bu. Oh. Kadang seneng ngomong yo, Rek, yo. Siapa? Abiansah? Iya, Bu. Ya, Jadi waktu MTS saya disuruh membuat teks laporan hasil observasi. Kebetulan di MTS saya terdapat kebun pohon karet. Di situ saya mengamati dari hasil memanen dan manfaat dan kesimpulan. Untuk kesimpulan memanen pohon karet itu tidak boleh secara sembarang, harus ada waktunya. Terus? Terus untuk cara memanen gimana ya? Untuk cara memanen juga ada tata caranya. Untuk tata caranya itu harus dicongkel pakai besi gitu. Oh ya? Ya. Oke. Terus kesimpulannya apa, Nak? Kesimpulannya apa, ganteng? Kesimpulannya apa? Loh, hilang, Are. Abi? Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Oke, sudah ya, saya tutup ya. Sudah banyak ini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Yuk, 19 siswa sudah berbicara di hari ini. Udah ya, saya tutup. Karena kita selesai pukul 9:30. Anak-anak hebat, sekarang yang saya minta adalah kalian mendengarkan apa yang saya sampaikan ke kalian. Tidak saya suruh untuk baca, tapi dengarkan. Fitri sudah kembali dari kamar mandi, Nak? Fitri, kemudian Lazuardi sudah kembali? Siap, sudah, Bu. Siapa tadi itu? Fitri sudah, Fitri? Fitri, pasang earphone kalian. Karena Bu Tenri ingin menyampaikan satu contoh, kalian dengarkan, dan nanti kalian tinggal menyimpulkan. Fitri, kita tunggu sebentar Fitri ya. Kasian, saya mah orangnya setia.
Kalau lama ya saya tinggal, tapi ada yang belum sarapan? Langsung ngaco kabeh. Anak-anak hebat di LMS itu Bu Tenli sudah sampaikan satu modul, nanti dibuka ya modulnya seperti apa. Di awal ini agendanya saya hanya kalian berani berbicara tentang teks laporan hasil observasi karena sudah pernah. Kemudian saya sudah menyampaikan kelas kata, itu dasar sekali ketika kalian harus menentukan kata-kata apa saja yang akan masuk di teks kalian, sehingga teks kalian itu ragamnya banyak. Bukan hanya itu-itu saja. Penggunaan katanya pun juga beragam. Ada kata dasar, ada kata yang sudah jadian, kata berimbuhan, ada kata majemuk, ada kata pengulangan. Jadi saya berharap dari jenis kata tadi kalian sudah bisa menggunakan banyak referensi kata. Bukan hanya itu-itu saja, ya. Fitri, monitoring sudah sampai di TKP kah? Karena tadi izin ke kamar mandi, saya tidak ingin meninggalkan Fitri. Ya Bu, sudah. Sip. Anak-anak hebat, silakan kalian tulis sub bagian. Jadi tadi di awal saya memaksa kalian menulis nama, sudah. Apa pengertian teks laporan hasil observasi versi kalian, sudah. Kemudian yang ketiga, saya ingin kalian menceritakan secara sederhana apa yang sudah kalian tulis waktu SMP, teks laporan hasil observasi. Yang keempat kali ini, saya akan membacakan satu teks laporan hasil observasi. Yang saya mau, silahkan kalian beri komentar. Dari pengalamanmu waktu SMP, saya ingin tahu, kira-kira apa yang kamu bisa komentari dari teks laporan hasil observasi yang akan saya bacakan. Kalau mengerti, angkat jempolnya saja. Sip, sudah tahu, sudah paham. Sip. Kalian bisa beri komentar apapun itu. Iya, teks tersebut merupakan teks laporan hasil observasi karena, nah, misal kayak gitu ya. Ternyata kamu catat, kata yang ada pada teks tersebut sangat beragam. Terserah, saya mau komentarnya. Boleh dalam bentuk poin, boleh dalam bentuk paragraf, terserah. Ya, saya membebaskan kalian. Dengarkan saya akan membacakannya untuk kalian. Monitoring, cek suaranya Bu Tenri nyampe apa enggak. Restu, suaranya Bu Tenri sampai. Restu. Sampai, Bu. Firly. Suaranya Bu Tenri sampai, Nak. Firly. Aman? Aman, Bu. Oke. Aziza Aurel, aman? Aman. Oke. Terakhir saya mau dengar dari Moza, suaranya Bu Tenri aman, Nak? Aman, Bu. Sip, lanjut. Judul teks laporan hasil observasi adalah Rencana Aksi Peduli Lingkungan Ciptakan Pembiasaan Warga Sekolah Berbudaya Lingkungan. Judulnya adalah Rencana Aksi Peduli Lingkungan Ciptakan Pembiasaan Warga Sekolah Berbudaya Lingkungan. Ingat, saya tidak menyuruh kalian mencatat, tapi dengarkan baik-baik, beri komentar. Udah itu aja. Saya mulai, ada 5 paragraf. SMK Telkom Sandi Putra Malang telah merencanakan konsep program Adiwiyata
Sekolah adiwiyata adalah sekolah yang peduli lingkungan yang sehat, bersih, dan indah. Konsep adiwiyata tersebut diharapkan dapat menumbuhkan karakter peduli lingkungan di sekolah dan berupaya melaksanakan program tersebut sebagai pembiasaan warga sekolah untuk berbudaya lingkungan. Paragraf 1. SMK Telkom Sandi Putra Malang mempunyai potensi yang baik sehingga berpeluang sangat besar untuk menjadi sekolah dan hanya itu. SMK Telkom Sandi Putra Malang juga mendapat dukungan dari masyarakat sekitar serta pemerintah daerah setempat dalam mewujudkan sekolah adiwiyata. Paragraf 2. SMK Telkom Sandi Putra Malang memiliki lingkungan asri dengan tingkat kebersihan yang cukup memadai, didukung dengan lingkungan biotik ataupun abiotik. Dengan kondisi sekolah yang berada di jalur strategis, kondisi masyarakat sekitar yang sadar akan lingkungan hidup, kondisi warga sekolah yang mendukung gerakan peduli lingkungan, kondisi proses belajar mengajar yang menggunakan kurikulum berbasis lingkungan hidup, serta pengelolaan sarana prasarana pendukung yang ramah lingkungan menambah pemantapan. Paragraf selanjutnya. SMK Telkom Sandi Putra Malang memiliki lingkungan asri. SMK Telkom Sandi Putra Malang mewujudkan keikutsertaan dalam calon sekolah adiwiyata provinsi. Permasalahan sekolah yang muncul berdasarkan potensi dan permasalahan lingkungan daerah di SMK Telkom Sandi Putra Malang meliputi permasalahan sampah, air, keragaman hayati, energi, dan makanan. Sedangkan permasalahan lingkungan yang terjadi pada masyarakat di sekitar sekolah mencakup adanya sampah yang dihasilkan oleh pedagang kaki lima di sekitar sekolah dan belum terbebas dari 5P, makanan yang dijual oleh PKL. Paragraf terakhir. Rencana aksi yang dipersiapkan oleh SMK Telkom Sandi Putra Malang merupakan inti dari program sekolah berbudaya lingkungan yang memiliki banyak manfaat. Rencana aksi berisi rencana kegiatan, penanggung jawab kegiatan, cara monitoring, cara mengukur keberhasilan kegiatan, dan kegiatan lanjutan. Manfaat pelaksanaan rencana aksi tersebut adalah melatih warga sekolah dalam hal menjaga kebersihan lingkungan, mencintai lingkungan, hingga berbudaya lingkungan. Hal ini dilakukan agar menjadikan SMK Telkom Sandi Putra Malang menjadi sekolah yang bukan hanya sekedar menumbuhkan cinta dan karakter peduli pada lingkungan hidup, tetapi berbudaya lingkungan hidup yang berkesinambungan. Silakan tulis komentar kalian. Baik dari isinya
Untuk operator yang saya minta untuk screenshot ya, tadi saya minta screenshot ketika teman-teman memegang hasil tugasnya, bisa dikirim di grup 10 R1 angkatan 30. Minta tolong. Senggercep. Azizah. Terima kasih. Anak-anak hebat, sudah ya. Ya, anak-anak hebat, kalau sudah, saya berharap nanti di foto ya yang rapi, di screenshot, di scan juga boleh pakai cam scanner. Setelah itu saya kasih link, kemudian diupload ya, biar saya tahu. Itu saja dari Bu Tenri hari ini. Saya tidak memberikan PR, cuma saya memaksa kalian untuk mengunduh modul yang ada di LMS. Kita belajar minggu depan untuk membuat teks laporan hasil observasi langsung on the spot. Jadi saya tidak memaksa kalian untuk mencari observasi sana-sini, tapi langsung kalian menulisnya on the spot. Bisa? Siap, bisa Bu. Terima kasih anak-anak hebat kelas 10 RPL 1. Mohon izin Bu Tenri untuk undur diri. Silahkan, masih ada kesempatan 10 menit sebelum waktu untuk mapel berikutnya. Yang mau ke kamar mandi, yang mau sarapan, silakan sarapan. Salam sehat dari Bu Tenri. Jangan lupa vitamin, kemudian 5M-nya dijaga benar karena sakit yang sekarang itu ya, lagi-lagi booming itu memang tidak mengenakan, tapi namanya sakit memang benar nggak enak sama sekali, karena kemarin Bu Tenri sempat merasakan gejalanya dan itu tidak mengenakan sama sekali. Ya, jangan lupa patuhi 5M-nya, jaga kondisinya dengan baik. Salam sehat, salam dari Bu Tenri untuk keluarga kalian di rumah masing-masing. Bu Tenri undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Makasih Bu.